Pernahkah kamu merasa sulit menghilangkan seseorang dari pikiranmu? Bahkan ketika kamu sibuk, wajahnya terus muncul di benakmu. Jika kamu berpikir ini hanyalah kebetulan, kamu salah. Sebenarnya ada alasan kuat yang membuatmu terus memikirkannya. Dan ini berkaitan dengan hukum Law of Attraction. Penasaran untuk mengetahui rahasianya? Oke, mari kita bahas sampai tuntas. Supaya lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskannya dengan beberapa segmen. Segmen 1. Apa itu Law of Attraction? Law of Attraction atau hukum tarik-menarik adalah konsep yang menyatakan bahwa energi yang kamu pancarkan akan menarik hal-hal serupa ke dalam hidupmu. Jika kamu terus memikirkan seseorang, secara tidak sadar kamu mengirimkan energi kepada mereka, dan menariknya ini bisa berpengaruh terhadap hubunganmu dengannya, meskipun tanpa ada komunikasi langsung. Segmen 2. Kenapa kamu terus mengingat seseorang? Ketika kamu sering memikirkan seseorang, otakmu seperti mesin pencari yang terus bekerja untuk menghubungkan segala sesuatu di sekitarmu dengan orang tersebut. Ini terjadi karena otak memiliki bagian reticular activating system, yaitu bagian otak yang berfungsi menyaring informasi dan menyoroti hal-hal yang dianggap penting. Jika seseorang sering muncul dalam pikiranmu, bagian otak ini akan memperkuat fokus terhadapnya, sehingga kamu lebih mudah menemukan tanda-tanda yang mengingatkanmu pada dirinya, baik dalam lagu, tempat, aroma, atau bahkan situasi tertentu. Selain itu, dalam Law of Attraction, ada konsep bahwa energi yang kamu pancarkan akan menarik energi serupa. Ketika kamu secara intens memikirkan seseorang dengan emosi yang kuat, baik itu rindu, cinta, atau bahkan rasa penasaran, kamu secara tidak sadar mengirimkan sinyal energi ke alam semesta. Sinyal ini dapat menarik lebih banyak pengalaman, kenangan, atau bahkan kejadian yang membuatmu semakin teringat pada orang tersebut. Itulah sebabnya semakin kamu berusaha menghindari pikiran tentangnya, justru semakin sering dia muncul di benakmu. Secara psikologis, fenomena ini juga bisa dikaitkan dengan Zeigarnik Effect, yaitu kecenderungan otak untuk terus mengingat sesuatu yang belum selesai. Jika hubunganmu dengannya masih menyisakan pertanyaan, otak akan terus mengulang memori tersebut seolah-olah mencari jawaban atau penutup yang memuaskan. Inilah sebabnya kamu terus mengingatnya tanpa sadar, meskipun kamu sudah berusaha mengalihkan perhatian ke hal-hal lain. Kemudian di sisi yang lain, ada juga yang mengaitkan fenomena terus teringat seseorang dengan koneksi emosional yang kuat. Ketika kamu memiliki hubungan emosional yang dalam dengan seseorang, otak menyimpan pengalaman itu dengan lebih kuat. Hal ini terjadi karena keterlibatan emosi yang tinggi akan meningkatkan aktivitas di amigdala. Ini adalah bagian otak yang bertanggung jawab atas ingatan dan emosi. Semakin kuat emosimu terhadap seseorang, semakin dalam ingatan tentangnya terukir dalam otakmu. Selain itu, saat kamu mengalami momen spesial dengan seseorang, otak melepaskan dopamin dan oksitosin. Ini adalah hormon yang menciptakan perasaan bahagia dan keterikatan. Inilah yang membuatmu sulit melupakan seseorang yang pernah membuatmu bahagia, meskipun hubungan sudah berakhir. Bahkan jika kamu berusaha menghindarinya, otakmu akan tetap memunculkan kenangan-kenangan tersebut secara spontan. Tidak hanya pengalaman positif, ikatan emosional yang kuat juga terbentuk melalui emosi negatif. Misalnya, jika seseorang pernah menyakitimu atau meninggalkan kesan mendalam, rasa kecewa atau luka itu bisa membuat ingatan tentangnya semakin melekat. Otak cenderung mengingat pengalaman yang penuh emosi lebih lama dibandingkan momen biasa. Dalam konteks Law of Attraction, semakin dalam emosimu terhadap seseorang, semakin besar kemungkinan energimu terhubung dengannya. Jika kamu terus merasakan perasaan yang kuat, baik itu cinta, rindu, atau bahkan kebencian, kamu tanpa sadar memperkuat ikatan energetik yang membuatnya tetap hadir dalam pikiranmu. Sebagai contoh, pernahkah kamu tiba-tiba memikirkan seseorang, lalu dalam waktu dekat, orang itu menghubungimu atau muncul dalam hidupmu secara tidak terduga? Ini sering dikaitkan dengan hukum Law of Attraction dan sinkronisitas. Dalam perspektif energi, ketika kamu terus-menerus memikirkan seseorang dengan intens, ada kemungkinan bahwa energimu terhubung dengannya, seolah-olah kamu mengirimkan getaran yang bisa dirasakan oleh orang tersebut.
Beberapa teori spiritual percaya bahwa manusia memiliki koneksi batin, terutama jika hubungan tersebut pernah sangat dekat atau memiliki keterikatan emosional yang kuat. Misalnya, dalam hubungan cinta atau persahabatan yang mendalam, seseorang bisa merasakan kehadiran orang lain meskipun mereka terpisah secara fisik. Ada juga yang menyebutnya sebagai telepati emosional, yaitu kemampuan untuk menangkap energi atau perasaan seseorang tanpa berbicara. Dari sudut pandang psikologi, ini bisa dijelaskan dengan priming effect, di mana otak kita cenderung memperhatikan hal-hal yang sudah ada dalam alam bawah sadar. Jika kamu dan seseorang pernah memiliki hubungan emosional yang erat, kemungkinan besar otaknya juga menyimpan banyak memori tentangmu. Ketika kamu terus memikirkan orang itu, bisa jadi dia juga mengalami hal yang sama tanpa menyadarinya, karena ingatan dan emosi yang kalian bagi tetap aktif dalam pikirannya. Jadi, apakah ini berarti dia benar-benar sedang memikirkanmu? Dilihat dari penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan besar jawabannya adalah iya. Segmen 3. Tanda-tanda bahwa dia sedang memikirkanmu menurut Law of Attraction. Setidaknya, ada 5 tanda jika seseorang sedang memikirkanmu. 1. Dia tiba-tiba muncul dalam mimpi. Mimpi sering dianggap sebagai cermin dari alam bawah sadar kita. Jika seseorang sering muncul dalam mimpimu, bisa jadi ini adalah hasil dari Law of Attraction, di mana pikiran dan energimu terus memancarkan frekuensi tentang dirinya, sehingga otak memprosesnya dalam bentuk mimpi. Dari sudut pandang psikologi, ini bisa dijelaskan melalui proses konsolidasi memori, di mana otak mengulang dan memperkuat kenangan atau emosi yang masih aktif. Jika orang tersebut memiliki dampak emosional yang besar dalam hidupmu, otak akan lebih sering menampilkannya dalam bentuk mimpi, terutama saat kamu rileks dan tidak mengendalikan pikiran secara sadar. Dalam spiritualitas, ada kepercayaan bahwa mimpi bisa menjadi tanda koneksi batin. Beberapa orang meyakini bahwa ketika seseorang memikirkanmu dengan intens, jiwanya bisa mengunjungi mimpimu melalui energi atau frekuensi tertentu. Jika dalam mimpimu terjadi interaksi yang terasa nyata atau emosional, ini bisa menjadi petunjuk bahwa koneksi kalian masih kuat, baik secara sadar maupun tidak. 2. Kamu merasa menarik keberadaannya. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa orang tersebut ada di dekatmu, meskipun secara logis itu tidak mungkin? Atau tanpa disengaja, kamu bertemu dengannya di tempat-tempat tidak terduga, seolah-olah semesta mempertemukan kalian? Ini adalah salah satu tanda bahwa energi dan fokus pikiranmu sedang menarik keberadaannya ke dalam realitasmu. Dalam Law of Attraction, ada konsep bahwa pikiran yang kuat dapat menarik pengalaman serupa ke dalam hidupmu. Jika kamu terus memikirkan seseorang dengan emosi yang intens, alam semesta bisa mengatur situasi yang mempertemukan kalian, baik melalui kebetulan, sinkronisitas, atau jalur yang tidak kamu sadari. Secara psikologis, ini bisa dijelaskan dengan frekuensi illusion, di mana ketika sesuatu menjadi fokus pikiranmu, kamu mulai lebih sering menyadarinya. Misalnya, jika kamu terus mengingat seseorang, otakmu akan lebih sensitif terhadap segala hal yang berhubungan dengannya, sehingga kamu merasa seperti terus menarik keberadaannya. Padahal sebenarnya otakmu hanya lebih peka terhadap kehadiran atau jejaknya di sekitarmu. 3. Ada sinkronisitas yang aneh terjadi. Sinkronisitas adalah kejadian yang tampaknya kebetulan tetapi memiliki makna yang mendalam. Jika kamu terus mengalami peristiwa yang berkaitan dengan orang tersebut, seperti mendengar namanya di tempat tidak terduga, melihat sesuatu yang mengingatkanmu padanya, atau bahkan bertemu dengannya secara tidak sengaja, ini bisa menjadi tanda bahwa Law of Attraction sedang bekerja. Dalam spiritualitas, sinkronisitas dianggap sebagai sinyal dari alam semesta bahwa ada energi yang masih menghubungkan kalian. Semakin kuat fokus dan emosimu terhadap seseorang, semakin besar kemungkinan semesta menjawab dengan menghadirkan hal-hal yang berhubungan dengannya dalam kehidupanmu. Dari sudut pandang psikologi, ini bisa dijelaskan dengan reticular activating system, atau sering disingkat RAS, yaitu bagian otak yang berfungsi sebagai filter perhatian. Jika seseorang terus ada dalam pikiranmu, otakmu akan lebih cepat menangkap segala sesuatu yang berhubungan dengannya,
sehingga kamu merasa seperti semesta terus memberimu petunjuk atau tanda-tanda. 4. Perasaan tiba-tiba berubah tanpa sebab. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba rindu, sedih, atau bahagia tanpa alasan yang jelas? Lalu tidak lama setelah itu, ada sesuatu yang mengingatkanmu pada seseorang? Ini bisa menjadi tanda bahwa kamu sedang menangkap energi atau emosi dari orang tersebut. Dalam konsep energi dan vibrasi, ketika seseorang memikirkanmu dengan intens, kamu bisa merasakan getaran emosinya, meskipun secara logis kamu tidak tahu alasannya kenapa. Ini sering disebut sebagai telepati emosional, di mana emosi seseorang bisa ditransferkan melalui koneksi batin. Dari sudut pandang psikologi, ini bisa terjadi karena memori emosional yang tertanam dalam alam bawah sadarmu. Jika kamu memiliki pengalaman emosional yang kuat dengan seseorang, otakmu bisa memicu respon emosional secara otomatis, meskipun kamu tidak menyadarinya. 5. Kamu sulit menghilangkan perasaan tentang dia. Semakin kamu berusaha melupakan seseorang, semakin sering dia muncul dalam pikiranmu. Ini adalah efek dari paradoks pikiran, di mana semakin keras kamu mencoba untuk tidak memikirkan sesuatu, otak justru semakin fokus pada hal itu. Dalam Law of Attraction, ketika kamu terus memberi energi pada seseorang, baik dalam bentuk kenangan, harapan, atau bahkan perasaan ingin melupakan, kamu sebenarnya sedang memperkuat vibrasi yang menghubungkan kalian. Akibatnya, bukannya dia menghilang, tapi pikiran tentangnya justru semakin melekat. Jika ini terjadi padamu, cara terbaik bukanlah memaksa melupakan, tetapi menerima dan melepaskan dengan ikhlas. Fokuslah pada hal-hal yang bisa memberimu energi positif. Alihkan perhatianmu ke tujuan baru, dan biarkan semesta bekerja dengan caranya sendiri. Jika seseorang memang masih memiliki peran dalam hidupmu, dia akan tetap hadir dengan cara yang seharusnya. Segmen 4. Cara melepaskan atau mengontrol pikiran ini. Jika kamu merasa pikiran tentang seseorang terlalu mendominasi dan ingin mengontrolnya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Ini bukan berarti kamu harus sepenuhnya melupakan orang tersebut, tapi lebih kepada mengalihkan energi agar hidupmu tetap berjalan dengan lebih baik. Mungkin kamu bisa melakukan beberapa hal berikut. 1. Alihkan fokus. Otak manusia bekerja berdasarkan kebiasaan. Jika kamu terbiasa memikirkan seseorang, otak akan terus mengulang pola itu. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan mengalihkan fokus ke aktivitas lain yang benar-benar menyita perhatianmu. Cobalah untuk lebih sibuk dengan hobi, pekerjaan, atau interaksi sosial yang bisa menyerap energi mentalmu. Ketika kamu mulai terlibat dalam hal-hal yang lebih bermakna, pikiran tentang orang tersebut akan perlahan berkurang dengan sendirinya. 2. Ubah pola pikir. Kadang, kita terus mengingat seseorang karena ada perasaan kehilangan, penyesalan, atau harapan yang belum tuntas. Jika ini yang terjadi, ubahlah perspektifmu. Daripada terus bertanya kenapa aku tidak bisa melupakannya, cobalah bertanya pelajaran apa yang bisa aku ambil dari hubungan ini. Dengan begitu, kamu tidak hanya berhenti terjebak dalam pikiran, tapi juga menjadikannya sebagai pengalaman yang membangun dirimu. 3. Visualisasi yang berbeda. Jika kamu masih menginginkan orang tersebut dalam hidupmu, ubahlah cara kamu memikirkannya. Jangan hanya fokus pada perasaan kehilangan atau keinginan agar dia kembali, tetapi visualisasikan hubungan yang positif dan harmonis. Jika memang ditakdirkan, semesta akan mempermudah jalannya, tapi jika tidak, belajarlah untuk menerima segala apa yang terjadi. Mungkin hanya itu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.